Oke, hari ini kita sudah bersama dengan Dr. Yeliana Kartawinata, SPA, dokter spesialis anak. Kita mau belajar soal tuberkulosis pada anak. Halo dokter. Ya, selamat siang Pak Willy. Oke dok, ini pengen tanya dan belajar, tuberkulosis pada anak itu penyakit seperti apa sih dok? Nah, ini penting sekali nih Bapak Ibu, karena penyakit tuberkulosis ini seperti musuh dalam selimut. Penyakitnya tidak bergejala dengan jelas, cuma batuk kecil-kecil, kadang nggak batuk. Demam tapi tidak terlalu tinggi, kalau orang tua tidak mengukur dengan termometer kadang nggak ketahuan, tidak jelas demam, tapi berat badan anak susah naik. Gitu. Jadi gejala tidak jelas, tapi dia pelan-pelan berjalan. Jadi infeksi ini sebenarnya terjadi pada paru-paru. Gejalanya minimal menghabiskan berat badan anak kita, tapi sulit dideteksi. Dan masalahnya penyakit ini cukup banyak di Indonesia. Saat ini Indonesia adalah negara nomor 2 terbanyak kasus tuberkulosis di dunia. Wow, ini serius banget ya berarti dok ya? Iya. Nah, kalau anak usia berapa tuh dok yang paling rentan terkena tuberkulosis ini dok? Sebetulnya semua anak rentan, termasuk dewasa. Tapi semakin kecil usia anak, mereka lebih mudah untuk terkena penyakit tuberkulosis ini. Oke. Karena itu berhubungan dengan daya tahan mereka yang kurang baik begitu. Oke. Wah, ini Indonesia PR-nya banyak ya dok ya? Ya, betul Pak. Nah dok, kalau ada tips nggak untuk mencegah tuberkulosis pada anak? Nah, kita perlu sedikit tahu tentang tuberkulosis ya. Saya suka ajak orang tua untuk mengenal siapa sih kira-kira bakterinya ini, musuh kita ini gitu ya. Nah, bakteri itu biasa ditularkan dari batuk. Batuk orang yang berusia 6 tahun ke atas, itu batuknya sudah baik Bapak Ibu. Jadi waktu dia batuk, keluar tuh bakterinya di udara. Nah, bakteri yang keluar itu kecil sekali ukurannya, nggak kelihatan dengan mata. Kalau pakai masker medis pun itu tetap keluar, tembus. Nah, waktu keluar bakteri itu, orang itu batuk di tempat yang tertutup, tidak ada matahari, itu bakteri itu akan terus hidup di ruangan lembab dan tertutup itu selama 3 bulan. Jadi bakteri itu akan bertahan di tempat yang lembab. Oleh karena itu, untuk mencegahnya ya, kalau Bapak Ibu ada batuk sedikit-sedikit, coba periksa ke dokter, berobat ke dokter. Jangan dibiarkan, ini batuk biasa, saya cuma batuk dikit-dikit, atau kadang-kadang, ini karena batuk rokok. Jangan, harus periksa. Dan kedua, rumah lingkungan juga jangan lembab, matahari harus masuk, ventilasi harus baik. Jadi biar udaranya mengalir, bakterinya biar keluar, biar mati oleh matahari. Begitu, paling cara mencegahnya sederhana, tapi sangat penting begitu. Oke. Nah, kalau pengobatan tuberkulosis pada anak itu kira-kira makan waktu berapa lama sih dok? Nah, memang banyak penelitian ya. Saya juga masih terus belajar. Ada yang mengatakan kalau di negara maju kan kasus tuberkulosis tidak sebanyak di Indonesia. Mereka klaim 3 bulan cukup begitu Pak. Tapi Indonesia dengan banyaknya kasus, kadang-kadang sumber tuberkulosisnya tidak dicari. Jadi agak sulit untuk mengharapkan 3 bulan selesai terapi. Kita takut malah bakterinya tidak bersih. Yang ada 3 bulan di stop, bakterinya yang sisa-sisa yang masih ada akan berkembang lagi, akhirnya menyebabkan anak itu kembali sakit TB. Jadi memang kita di Indonesia masih menerapkan minimal 6 bulan untuk terapi. Tapi kalau tuberkulosis itu pergi ke organ jauh di luar paru-paru, seperti misalnya tuberkulosis ke perut, ke tulang, ke otak, itu mungkin lebih dari 6 bulan. Gitu. Oke, wah jadi ini pengobatannya tuh harus intensif juga dok ya? Betul, iya. Oke. Nah dok, kira-kira terakhir nih, gejala seperti apa atau kapan orang tua tuh harus membawa anak, udah harus ke dokter anak nih gitu? Ya sekarang ibu-ibu jauh ya lebih suka baca gitu, mereka kadang lebih update sekarang. Jadi kadang-kadang anak-anaknya baru batuk sebentar udah langsung dibawa ke dokter. Saya sangat sangat memuji lah usaha ibu-ibu yang berusaha supaya anaknya sehat ya. Tapi kalau misalnya batuk baru 1 minggu, mungkin kita belum berpikir itu tuberkulosis ya. Ciri-ciri tuberkulosis misalnya batuknya 3 minggu hilang timbul, kemudian ada anget ya, ibu-ibu nih mesti ukur, jadi nggak boleh berasumsi atau kira-kira. Diukur ibu-ibu. Kalau suhu normal anak 362 sampai 372, kalau dia ada suhu di atas 37,2 misalnya
37,5, itu tidak perlu obat ibu-ibu, tapi itu adalah alarm kenapa badan kita ada hangat sedikit, itu mungkin ada infeksi. Jadi kalau demam berulang lebih dari 3 minggu, batuk sedikit-sedikit, 3 minggu hilang timbul, disertai penurunan berat badan, itu harus periksa ke dokter gitu. Kalau dulu kan udah gizi jelek baru dibawa ke dokter, tapi sekarang memang saya lihat ibu-ibu udah makin update. Belum berat badan jelek, mereka udah datang gitu Pak Willy. Jadi bagus, mereka lebih peka sekarang. Cuman ya memang sulit. Kita sendiri dokter mengakui sulit untuk menegakkan diagnosis tuberkulosis karena gejalanya ringan. Kadang kita perlu waktu observasi begitu. Oke, demikian itulah tips tuberkulosis pada anak dari Dr. Yelena Kartawinata, SPA, dokter spesialis anak di Rumah Sakit Advent Bandung. Semoga bermanfaat buat semuanya. Terima kasih.